Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi, pertama-tama maka kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan junjungan kita, suri tauladan kita yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rekan-rekan semua, dalam kesempatan ini kita sesi pertama mata kuliah metode penelitian. Ada beberapa sebelum kita diskusi, ya, ada beberapa yang penting yang ingin disampaikan, ya. Mohon teman-teman aktifkan videonya, ya. Kita ini biar sama-sama bertatap muka secara virtual. Semua hidupkan kameranya, hidupkan, ya. Nah, dalam kesempatan ini kita tahun ajaran semester Gasal tahun ajaran 2021-2022 ini kita menggunakan hybrid, ya, di mana hybrid ini ada tatap muka, materi tetap e-learning, ya, kemudian ada tatap muka, live session, UTS, dan UAS. Nah, tetapi mata kuliah metodologi penelitian ini sebetulnya memang mata kuliah online yang tidak harus tatap muka. Tapi jika teman-teman mahasiswa ini berharap kita perlu ada tatap muka, mungkin kita bisa agendakan, kita akan tatap muka. Mungkin kita bisa agendakan hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat, ya, untuk bisa tatap muka. Nanti silakan dikoordinir ketua kelasnya. Andi, ada Andi, ya? Karena syarat tatap muka itu, ya, teman-teman sudah harus vaksin, kemudian juga membuat surat pernyataan diizinkan oleh orang tua, gitu, ya. Nah, jika memang mengharapkan ada tatap muka, kita bisa agendakan kemungkinan harinya itu di hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat. Nanti kita sepakati bersama, tapi tadi ketentuannya protokol kesehatan kita harus jaga. Selain itu juga dokumen pendukung sebagai syarat untuk kita kuliah tatap muka. Tadi perlu ada data bahwa kita sudah vaksin, ya. Yang kedua juga harus ada izin dari orang tua, bikin surat pernyataan. Nah, jika menginginkan itu tatap muka, berarti tolong Andi Muhammad Januar dikoordinir semua, ya, surat pernyataannya dikoordinir Muhammad Januar, nanti kemudian kita sepakati di antara ketiga hari tadi, ya. Karena hari Senin, hari Selasa, hari Sabtu sudah digunakan, ya. Yang masih free ini ada hari Rabu, Kamis, dan Jumat kelasnya. Silakan. Walaupun mata kuliah metodologi penelitian ini mata kuliah online, ya, tapi jika diperlukan, saya rasa mungkin kita perlu beberapa kali tatap muka, ya, untuk mematangkan dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Apa? Karena menurut saya mata kuliah metodologi penelitian ini sangat penting bagi para mahasiswa-mahasiswi sekalian,
terkait dengan kewajiban nanti seorang mahasiswa itu harus menghasilkan publikasi jurnal gitu ya. Lebih ini para mahasiswa-mahasiswi sekalian juga harus melakukan SCP. SCP kemungkinannya itu ada yang ngambil riset, ada yang ngambil magang, atau ada yang ngambil pertukaran mahasiswa. Tapi di akhir nanti kita bisa dinyatakan lulus itu apabila kita telah mempunyai publikasi jurnal. Nah, sehingga ya pada mata kuliah ini outputnya ya output dari mata kuliah ini kemampuan mahasiswa yang harus dikuasai dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, mahasiswa harus mampu menulis proposal penelitian, laporan penelitian, penulisan jurnal gitu ya, proposal skripsi, kemudian juga laporan skripsi. Nah, ini adalah target utama dari mata kuliah metodologi penelitian ini. Nah, sehingga karena tadi ya mata kuliah ini adalah mata kuliah online. Apabila kita membutuhkan untuk sharing diskusi, apabila online kita kurang masih ada beberapa hal yang perlu dipahami, maka kita bisa atur, bisa jadwalkan untuk tatap muka dengan syarat tadi. Ya. Nah, di dalam mata kuliah metodologi penelitian ini, tadi sudah saya sampaikan kemampuan akhir yang harus dikuasai, ya. Tentunya tidak hanya menulis proposal penelitian, laporan penelitian, menulis jurnal, termasuk juga kita harus mempunyai kemampuan dalam menulis buku. Nah, ini adalah harapan, target yang harus dicapai, yang harus dikuasai oleh kita setelah kita mengampu mata kuliah ini. Ya, sehingga di dalam metodologi penelitian ini kita akan banyak menyampaikan tentang apa itu metode, apa itu metodologi, kemudian kita akan menyampaikan langkah-langkah penelitian, kemudian menyampaikan penelitian kuantitatif, kualitatif, rumusan masalah, ya, dan lain sebagainya, penarikan kesimpulan, bagaimana yang benar dalam menulis abstrak, bagaimana yang benar dalam menulis di dalam latar belakang, bagaimana yang benar dalam menulis di metode penelitian, apa yang harus disampaikan di dalam diskusi dan hasil dan diskusi, gitu ya, hasil dan pembahasan, apa yang bisa ditarik dalam kesimpulan. Nah, ini mata kuliah ini akan membahas secara spesifik ke arah itu, ya. Nah, tentu di samping itu kita perlu banyak referensi-referensi pendukung untuk bisa menyatakan itu semua. Nah, itu poin-poin penting yang perlu kita sampaikan di dalam, atau yang perlu kita yang akan kita bahas di dalam mata kuliah metodologi penelitian, ya. Nah, kemudian terkait pembelajaran kita masih sama, ini karena memang sudah pengalaman sebelumnya. Bisa dihidupkan saja kameranya ya, teman-teman ya. Karena ini sudah pengalaman kuliah online ya angkatan ini. Nah, kita sudah sama seperti biasa, bahwa setiap masuk yang dianggap mahasiswa ini masuk dalam kuliah, ya, itu adalah mahasiswa yang melihat atau mendownload materi kuliahnya, menonton video pembelajarannya, kemudian mengisi kuis, mengisi tugas, ya, itu yang dianggap masuk, ya. Nah, kita
sudah tentukan atau kita bisa koordinasi di awal saat ini tentang penentuan nilai, ya, karena nilai itu terdiri dari absensi, kemudian tugas, ya, tugas ada 2, kuis dan tugas diskusi, ya, kemudian UTS dan UAS. Nah, ini apabila teman-teman sekalian mau mendiskusikan tentang proporsi nilai dari parameter berarti ya, absen, kuis, tugas, UTS, UAS 5 berarti parameternya. Dari 5 parameter ya. Jika mau mendiskusikan proporsinya, silakan gitu ya. Kalau 5 kan minimal, kalau dibagi rata masing-masing 20% kalau mau dibagi rata. Nah, silakan jika mau mengusulkan, misalkan absennya 10% saja atau 5% saja, silakan. Ya. Tapi yang paling jelas proporsinya adalah absen, kemudian kuis dan tugas itu tetap maksimalnya hanya 50%. UTS dan UAS juga maksimalnya boleh 50% kalau UTS dan UAS, boleh lebih dari 50%. Misalkan UTS 30%, UAS 40%. Nah, berarti udah 70% tuh. Kalau UTS 30% dan 40%, berarti sisanya tinggal absen, kuis, dan tugas. Nah, berarti masing-masing 10%. Silahkan kalau ada usulan, boleh langsung bicara. Atau mau mengikuti ketentuan dari akademik saja. Silakan. Andi mungkin mau mengusulkan. Silakan, ada yang mengusulkan? Kalau nggak ada yang mengusulkan, berarti terserah saya ngatur proporsinya ya. Iya Pak, terserah Bapak aja Pak. Oke, terserah saya. Yang lain ada yang mau usul? Nah, Zahra, aktifin videonya. Tak suruh usul, teh malah teriak-teriak sendiri ya. Udah ikut Najahra semua ya, terserah saya atau gimana? Gak ada yang usul? Udah ikut Najahra semua, terserah saya yang ngatur. Nah, hitung sampai 5 deh. Kalau sampai 5 nggak ada yang ngusulin, berarti udah itu yang dipakai itu tadi Najahra. 1, 2, 3, 4, 5. Waktu usul habis.
Udah nggak bisa usul ya. Habis waktunya. Oke. Selanjutnya ya, kita sampaikan dari awal nih ya dalam mata kuliah metodologi penelitian ini. Kita tadi ada kuis, ada tugas, ada UTS, ada UAS. Saya ingin sampaikan UTS dan UAS-nya, saya sampaikan dari sekarang. UTS ya, UTS-nya berbentuk proyek. Proyeknya apa? Proyeknya adalah membuat proposal penelitian. UTS-nya ya. UAS-nya ya, UAS-nya adalah membuat jurnal, melanjutkan dari proposal penelitian tadi. Nah, kan ini sekarang ini semester sekarang ini teman-teman ada yang sedang PKL gitu ya. Nah, ini manfaatkan waktu PKL ini terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Kan sama nih, di PKL juga harus membuat laporan PKL kan. Nah, ini sekaligus nih, apa yang bisa kita manfaatkan ketika PKL terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian. Tadi UTS-nya jelas membuat proposal penelitian, UAS-nya membuat laporan akhir penelitian. Nah, laporan akhir penelitian itu diantaranya di dalamnya adalah harus ada jurnal. Itu laporan akhir penelitian. Maka saya harap di mata kuliah ini kita gembleng nih. Jadi nanti mau SCP, mau skripsi, itu udah hal biasa. Nulis skripsi itu udah hal mudah. Karena selama ini kan skripsi terbengkalai gitu. Ini artinya dalam belajar mata kuliah metodologi penelitian tidak paham gitu. Padahal mahasiswa itu dalam setiap mata kuliah kemampuannya adalah diantaranya harus bisa memahami, harus bisa menjelaskan, harus bisa menerapkan, harus bisa mengevaluasi, menganalisis, dan harus bisa mencipta. Nah, 5 itu. Di setiap mata kuliah itu 5 hal itu. Berarti dalam setiap mata kuliah ini, ya, apa pemahaman dasar yang tidak boleh lewat, apa yang harus mampu kita jelaskan. Berarti pemahaman dasar tentang mata kuliah tadi itu intinya kemana sih itu mata kuliah gitu. Contoh mata kuliah metodologi penelitian, intinya mata kuliah metodologi penelitian itu harus paham apa itu ilmu, apa itu non ilmu gitu ya, atau apa itu ilmiah dan apa non ilmiah. Kemudian harus paham apa itu, bagaimana itu langkah-langkah penelitian. Bagaimana harus menulis suatu karya ilmiah. Di dalam judul itu harus apa saja parameternya, di dalam abstrak harus apa saja parameternya, di dalam latar belakang harus apa saja parameternya, dalam metodologi penelitian harus apa saja parameternya, dalam penghasil diskusi dan pembahasan itu harus apa yang disampaikan dan bagaimana cara penarikan kesimpulan. Nah, itu semua harus dipahami, harus bisa memahami, harus bisa menjelaskan, harus bisa menerapkan, harus bisa mengevaluasi, harus bisa menghasilkan. Jadi, kalau sudah melaksanakan mata kuliah metodologi penelitian ini, ya kita harus bisa menulis jurnal, membuat karya-karya ilmiah yang terbarukan. Karena teori-teorinya sebetulnya ada di mata kuliah yang sudah kita lalui.
Misalkan mata kuliah analisis struktur, nah kalau temanya tentang analisis struktur ya berarti teori yang digunakan ya tentang analisis struktur. Berarti metodenya di dalamnya ada rumus-rumus tentang analisis struktur. Atau misalkan tentang K3, berarti di dalam metodologi penelitian ada teori-teori tentang K3. K3-nya kita akan spesifik ke arah mana, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu, ya. Jadi tergantung nanti lingkup kita apa, ya teorinya ada di mata kuliah itu. Misalkan mau tentang struktur, mau tentang manajemen. Manajemen mau membahas apanya? Mau membahas sistem kontraknya, atau membahas tentang analisa biaya, atau membahas tentang waktu pekerjaan, tentang scheduling. Nah, berarti di dalam metode penelitiannya, di dalamnya ada rumus-rumus. Misalkan penjadwalan, menggunakan critical path method, misalkan, atau menggunakan apa, nah, itu diantaranya. Nah, ini waktunya hampir habis, teman-teman. Jika mau ada yang dipertanyakan, terkait dengan mata kuliah metodologi penelitian, atau usul, Pak, saya kepingin ada tatap muka, silahkan. Atau Pak, saya nggak mau ada tatap muka, bosan lihat wajah Bapak, misalkan. Silahkan juga. Sampai semua diaktifkan ya, itunya ya, kameranya ya. Kenapa sih nggak mau diaktifin kameranya? Apa ngirit kuota ya? Ngirit kuota Belum apa? mandi, Pak. Hah? Belum mandi. Pas sambil ngerokok ininya, jadi dimatiin kameranya. Dimarahin mama, Pak, kalau ngerokok mah. Kirsa bagian mungkin ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan, silakan. Ya, apa sih, cukup jelas. Jelas. Dari sekian tadi yang dibicarakan. Oke. Pengen ada tatap muka enggak? Mau, Pengennya sih Pak. tiap hari, Pak. Pengen, Pak. Oh, tiap hari nggak bisa. Tiap hari. Jangan Tiap marah. hari Nanti suruh masuk tiap hari nggak pada masuk. Masuk dong, Pak. Udah kangen berat. Ya udah, segera dikoordinir. Yang sudah vaksin silakan, kemudian bikin surat pernyataan ditandatangani orang tua ya. Ini walaupun mata kuliah online tadi kan masih ada hari yang bisa kita gunakan tuh. Hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Ya. Mungkin biar bisa lebih matang nih nanti. Maksud saya ini harusnya setelah mendapatkan materi, setelah kita mengikuti mata kuliah metodologi penelitian, kita sudah menulis skripsi, menulis jurnal, itu bukan hal yang sulit lagi. Apalagi jurnal, sebetulnya kan isinya paling berapa halaman, kan 10 halaman paling kan kalau jurnal. Apalagi proceeding dibatas halaman, cuma 6 halaman. Sebetulnya nulisnya, cuma nulisnya doang 10 halaman sehari selesai kan? Cuma nulisnya doang 10 halaman saya yakin selesai. Tinggal mungkin menyusun kata-katanya. Nah, kan teman-teman kan suka pada pandai kan menyusun kata-kata ini. Kata-kata mutiara, kata-kata apalagi gitu. Nah, puitis lah. Banyak tulisannya puitis. Nah, ini nanti puitisnya berubah, mending ilmiah gitu. Jangan jadi sastra teknik sipil. Teknik sipil menghasilkan sastra gitu. Tulisannya puitis semua, ini teknik sipil apa sastra di jurusannya ini. Itu kan Pak ngambilnya dari Google, Pak. Dari Google ya. Dari Google dan dari dalam hati biasanya itu munculnya. Kalau hatinya menolak, enggak, itu enggak mau nulis kayak gitu tuh. Iya, Pak, tergantung hati ya. Ah, bener kan, tergantung hati itu.
Apalagi kalau lagi galau gitu kan, puitis banget. Pokoknya mah kalau legal mas, kata-kata mutiaranya muncul semua. Muncul. Pisang goreng aja bisa jadi kata-kata mutiara itu kalau lagi galau itu. Bapak izin bertanya. Iya, silahkan. Saya tunggu dari tadi ada yang tanya. Kalau misalkan tatap muka, kemungkinan minggu sekarang atau minggu depan, Pak? Minggu depan. Minggu sekarang, jangan minggu sekarang. Minggu sekarang, besok saya mau pulang kampung dulu. Mau 40 hari almarhum Bapak. Minggu depan paling cepatnya. Jadi kita maksimal boleh tatap muka 4 kali ya. Mata kuliah ini ya. Maksimalnya hanya bisa 4 kali. Tapi Pak, untuk yang vaksin itu diwajibkan harus udah 2 kali, apa sekali juga bisa? Sekali juga bisa kalau orang tuanya ngizinin. Oh, kalau yang belum vaksin tapi orang tua ngizinin gimana tuh Pak? Nggak 2 bisa, kali Pak? juga nggak bisa kalau orang tuanya nggak ngizinin. Gitu ya. Kalau belum sama sekali? Kalau belum sama sekali, walaupun diizinin gimana, Bal? Tetap nggak bisa. Walaupun diizinin orang tuanya kalau belum vaksin. Ini udah pada vaksin semua belum? Belum, Pak. Aduh. Sudah, Pak. Belum. Udah Ini- dong Pak. Ini Yang saya belum sampaikan divaksin, ya. Saya sampaikan nih tentang vaksin. Terlebih kalian mau percaya atau tidak percaya terhadap vaksin itu, tapi sertifikat vaksin untuk kita itu perlu. Apalagi untuk para mahasiswa, karena ketentuan pemerintah mengharuskan itu. Dan juga vaksinnya itu obatnya masuk tuh penting nggak penting, tapi saya penting sertifikatnya. Nanti kalau ada acara apa, kemana, ke luar negeri atau apa, nah itu menjadi syarat, itu nggak ada itu nggak bisa. Nah apalagi kalian nih para generasi muda, genisian, Takut jadi zombie Pak. saya udah vaksin yang kedua nggak jadi zombie ini. Mau bertanya, Pak. Ya silakan. Kalau misalkan belum vaksin tapi udah PCR, apakah diperbolehkan, Pak? Belum vaksin. Tetap syaratnya harus vaksin bagi mahasiswa itu. Karena kita ini kan mengacu kepada peraturan ya kita ini ya. Jadi berdasarkan peraturan kan jelas. Kita kalau melanggar peraturan, kita khawatir di stop. Nggak boleh ada tatap muka lagi. Siapa yang gigit jari kita? Kita juga. Karena kan sebelum masuk ke kampus itu ada Satgas Covid itu di bawah itu. Mana bukti vaksinnya, sertifikatnya, gitu. Dan itu secara periodik dilaporkan. Jangan sampai kampus kita ditutup gara-gara memaksa mahasiswa belum vaksin masuk kuliah gitu. Jadi kalau belum vaksin jangan di kampus, berarti ketemunya di luar aja, kita sambil ngopi, sambil mancing lah kita kuliahnya. Cocok, Pak, ambil ngopi. Kaliwat itu. Pak, hayu Pak. Gaskeun. Tanya Pak. Mending Untuk sambil ngaliwat kita kuliahnya, metodologi penelitian tatap mukanya, kan nggak harus di kelas, kan nggak masalah kan? Pak, bener Pak, gak masalah. Nggak masalah, saya juga Kalian nggak temu masalah. kangen. Saya juga nggak masalah mau di luar sambil ngaliwat daripada misalkan ini semua pengen ngumpul ini gitu, pengen diskusi, udah di luar aja, nggak usah di kampus sambil ngaliwat kek, sambil apa kek. Bisa kan? Boleh tuh Pak.
Iya, Pak, bisa. Boleh kan, iya. Itu lebih enjoy kita kuliahnya. Benar Pak, setuju pisan.